Assalamualaikum, selamat siang anak-anak. Sudah siap untuk belajar hari ini? Bagus. Kalau begitu, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Kemarin kita sudah belajar tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Apa semuanya masih ingat? Ya, betul. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya terdiri dari hewan yang memakan tumbuhan dan hewan yang memakan daging. Hari ini kita akan melanjutkan materi ke klasifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya. Apa ya bedanya dengan penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya? Ya, Andi. Betul. Jika penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya, kita menggolongkan menjadi dua kelompok, yaitu hewan pemakan tumbuhan dan hewan pemakan daging. Nah, hari ini klasifikasi kita akan menggolongkan hewan ke dalam tiga, yaitu omnivora, herbivora, dan karnivora. Sebelum kita lanjutkan ke materi klasifikasi hewan, kita bernyanyi dahulu yuk. Bagaimana nyanyiannya anak-anak? Seru? Seru. Nah, dari nyanyian itu kita dapat mengetahui yaitu apa? Benar, Amel. Klasifikasi hewan yaitu ada herbivora yang memakan rumput, karnivora yang memakan daging, dan omnivora yang memakan segala. Nah, sebelum melanjutkan, disimak dulu ya video dari Ibu. Halo semuanya, kembali lagi di Teman Belajar bersama Kak Dwi Nur. Hari ini kita akan belajar mengenai klasifikasi hewan. Klasifikasi
Klasifikasi hewan yang kedua yaitu berdasarkan cara berkembang biaknya. Cara berkembang biak hewan yaitu ada 3, ovipar, ovovivipar, dan vivipar. Ovipar. Ovipar adalah salah satu cara berkembang biakan hewan dengan cara bertelur. Ciri-ciri hewan ovipar yaitu tidak mempunyai daun telinga, tidak mempunyai kelenjar susu, dan tidak menyusui anaknya. Contohnya angsa, bebek, ular, buaya, dan lain-lain. Cara berkembang biak hewan yang kedua yaitu vivipar. Vivipar adalah salah satu cara perkembangbiakan hewan dengan cara beranak atau melahirkan. Ciri-ciri hewan vivipar yaitu memiliki puting susu, memiliki daun telinga. Penutup tubuh hewan vivipar adalah rambut, dan hewan-hewan vivipar biasanya adalah kelompok dari hewan mamalia. Contohnya sapi, kambing, harimau, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ovovivipar. Ovovivipar adalah salah satu cara perkembangbiakan hewan, yaitu dengan cara bertelur dan beranak. Embrionya berkembang di dalam telur, dan telur tetap berada di dalam tubuh induknya sampai telur menetas. Setelah telur menetas, individu baru tersebut keluar dari tubuh induknya. Contohnya ular, kadal, ikan hiu, dan ikan pari. Klasifikasi hewan yang ketiga yaitu berdasarkan tempat hidupnya. Klasifikasi hewan berdasarkan tempat hidupnya ada 4, yaitu udara, darat, darat dan air, dan air. Udara. Ciri-ciri hewan yang hidup di udara yaitu bernafas menggunakan pundi-pundi udara, berbulu, menghabiskan hampir seluruh hidupnya di atas pepohonan, dan mempunyai sepasang sayap untuk terbang. Sedangkan hewan di darat memiliki ciri-ciri bernafas dengan paru-paru, menghabiskan hampir seluruh hidupnya di darat, dan menggunakan hidung sebagai alat pernafasan. Klasifikasi hewan berdasarkan tempat hidupnya yang ketiga yaitu darat dan air. Ciri-ciri hewan yang hidup di darat dan di air adalah umumnya hewan bertulang belakang, hewan berdarah dingin, dan biasanya tidak memiliki sisik. Kulit mereka permeabel atau membran yang memungkinkan semua cairan atau gas masuk melewatinya. Contohnya buaya, kura-kura, dan lain-lain. Yang keempat yaitu air. Ciri-ciri hewan yang hidup di air yaitu bernafas menggunakan insang, menghabiskan seluruh hidupnya di air, dan mempunyai sepasang sirip. Nah, itu tadi penjelasan mengenai klasifikasi hewan. Bagaimana? Sudah paham kan? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Semangat terus belajarnya! Apa ada yang ingin ditanyakan dulu dari video yang Ibu tayangkan tadi? Atau ingin menyampaikan kembali materi yang tadi ditayangkan? Ya, Yusril. Betul, contoh dari hewan karnivora adalah harimau, ular, dan singa. Ada lagi? Betul, Amel. Contoh dari hewan herbivora ada sapi, kelinci, kambing. Yang terakhir? Betul, Randi. Contoh dari hewan omnivora ada tikus, babi, monyet. Sepertinya kalian semua sudah paham ya tentang penggolongan hewan menjadi herbivora, omnivora, dan karnivora. Nah, sekarang Ibu ingin kalian mengerjakan tugas dari Ibu.
Tapi sebelumnya ibu ingin kalian duduk secara berkelompok. Ibu yang bagikan kelompok atau kalian yang memilih sendiri kelompok kalian? Oh, berarti sama ibu ya. Oke, kalau begitu ibu ingin 1, 2, 3 kelompok 1, 1, 2, 3 kelompok 2, 1, 2, 3 kelompok 3. Nah, ibu sebut kelompok 1 sebagai kelompok herbivora, kelompok 2 sebagai kelompok karnivora, dan kelompok 3 sebagai kelompok omnivora. Nah, sekarang boleh duduknya berkelompok. Melingkar ya, supaya kalian bisa berdiskusi dengan nyaman. Sudah? Ya, kalau begitu ibu akan bagikan lembar LKPD-nya. Semua sudah dapat lembar LKPD yang ibu berikan? Sudah. Kalau begitu coba lihat di dalam kertas tertulis, buatlah tabel tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya yang terdiri dari nama hewan, jenis makanan, penggolongan hewan. Nah, penggolongan hewan di sini diisi dengan tadi ya, yang herbivora, karnivora, dan omnivora. Lalu, setelah membuat tabel, kalian buat cerita atau ringkasan dari hewan yang kalian tulis. Jadi setelah kalian membuat tabel, yang kalian boleh kreasikan sekreatif mungkin ya. Lalu kalian membuat ringkasan tentang hewan yang kalian tulis. Ada pertanyaan? Iya ya, Di? Iya, jadi boleh ya, satu penggolongan hewan terdapat 2 nama hewan. Jadi misalnya herbivora ada 2 hewan, karnivora ada 2 hewan, dan omnivora ada 2 hewan. Begitu ya. Jadi semuanya ada 6, totalnya ada 6. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah ya, kalau sudah paham, mulai dari sekarang kalian boleh mengerjakan. Sambil kalian mengerjakan, ibu akan berkeliling kelas ya. Jadi jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan ya. Bagaimana kelompok 3? Ada yang kesulitan? Alhamdulillah kalau begitu. Kelompok 1 bagaimana? Oh, boleh. Ini sebaiknya tabelnya diperbesar ya, supaya muat semuanya. Kelompok 2, ada yang ingin ditanyakan atau ada kesulitan? Baik, jika tidak. Bagaimana anak-anak, sudah selesai semuanya? Jika sudah selesai, ibu ingin kalian mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian. Siapa yang ingin duluan? Kelompok siapa? Ya, boleh kelompok 2. Silahkan. Bagaimana tabel dan ringkasan yang kelompok 2 sudah buat? Apakah benar? Benar. Kalau begitu, beri tepuk tangan. Kelompok selanjutnya. Ya, bagaimana hasil dari kelompok 1? Apakah tabel dan ringkasannya sudah benar? Jika benar, beri tepuk tangan. Ya, kelompok 3, kelompok terakhir. Bagaimana tabel dan ringkasan yang kelompok 3 buat? Apakah sudah benar? Jika benar, beri tepuk tangan. Ya, semua kelompok sudah membuat tabel dan ringkasan dengan benar dan mempresentasikannya dengan baik. Jadi, ibu ingin kalian membaca untuk materi selanjutnya, yaitu tentang daur hidup hewan. Untuk hari ini dicukupkan sekian dari ibu. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.